Silakan kelompok 6. Ya, ini untuk yang apa state chart main pack-nya. Jadi pada saat membuka aplikasinya kan langsung apa main pack-nya langsung muncul gitu. Terus ketika pindah frame dia apa ada guardnya head, terus itu kalau mau kembali lagi ya ada show gitu. Terus apa lagi? Apalagi selain ini? Ini ya kali ini apa kadanya hidden dulu. Terus ketika ada guard show maka akan tampil gitu sound, terus ada head akan apa tertutup lagi gitu. Ada yang lain yang berbeda? Itu kan sejenis semua ya. Iya Sama-sama sejenis form semua. intinya. Yang lain ada? Mungkin ya apa ya Kayak kemarin yang artikel kah atau yang alertin Pak. item barangkali Ini yang Pak. sama. Iya. Jadi Alert apa alert itu kan nggak ada responnya. Kenapa harus ada close-nya? Terus ada show lagi. Kenapa begitu? oh, nggak ada respon gimana Pak Masnya? Kalau alert kan kemarin berbeda dengan dialog box ya. Kalau dialog box itu kan harus ada responnya. Iya. Kalau Harus alert ada kan respon. kemarin saya sampaikan dia biasanya muncul, kemudian setelah itu langsung ya mungkin ada time-nya, ada waktunya. Setelah waktu tertentu dia hilang. Tapi Berarti ya nggak kalian modelkan seperti ini. Intinya nanti responnya harus seperti yang saya tadi bilang. Berdasarkan waktu tertentu dia harusnya menghilang sendiri. oh, iya. Berarti apa waktu gitu ya. Ya kalau waktu kira-kira apa berarti? Hmm. Ya biarin dulu aja begitu. Mestinya nanti ada modelnya harus pakai waktu ya. Seperti tadi dulu, Ctrl Z. Ctrl Z. Yang lain nggak ada? Stok atau barangkali di stoknya item barangkali nggak ada. Nggak kami buat Pak. Kenapa malah itu yang utama? Yang di kelas entity-nya. Itu ada ubah status penerimaan. Berarti kan ada state yang berubah itu di soal invoice atau apa itu. Yang state chart-nya ubah status penerimaan. Soal pemesanan itu berarti. Kami pikir Pemesanan yang ada cuma di apa boundary aja Pak. Loh, itu jelas-jelas tulisannya ubah status penerimaan. Berarti kan itu state-nya beda, berubah. Status. Ada beda. Oh yang ini tuh. Malah itu yang bagian yang paling penting saya pikir yang perlu kamu modelkan. Memodelkan item juga mestinya bisa ada. Item itu statusnya apa? Kosong, tersedia, sedang dipesan. Belum dibuat Pak. Loh iya, kenapa enggak itu? Kok enggak? Sudah, cuma ini saja. Kelompok 6. Yang apa yang ini aja. Ya ini Tapi hampir sama sama semua. semuanya. Ya sama semua ini. Sama-sama form.
Yang alert Iya, sama sama-sama. dialog box itu ya semua sama-sama form. Print dialog itu juga sama-sama form. Show height semua kan ini? Iya, show head semua. Aduh. Ya wes, kelompok lain ada? Udah cukup kelompok 6? Cukup? Oh, iya, Ini baik, Pak. stop. Terima kasih, Pak. Ya. Kelompok yang lain bagaimana? Apakah ada yang membuat state chart selain dari yang seperti tadi yang form, ada yang buat item, tidak? Atau pemesanan, invoice? Kelompok 9? Atau kelompok berapa? Iya Pak, saya kelompok 9. Ya, gimana? Ada state yang lain tidak yang kamu buat? Atau sama kayak tadi, semua sama, cuma tentang form? Perbedaannya mungkin ada yang di alert, Pak. Oh, tapi sama tentang form juga berarti? Iya, untuk entity masih, kalau kemarin sepemikiran saya, menurut saya tidak ada state gitu, Pak. Ya, mestinya ada ya. Item kan ada macam-macam. Yang tadi saya bilang, kalau dia tersedia, mestinya dia bisa ditambahkan, dipesan. Kalau tidak tersedia kan nggak bisa dipesan. Atau misalnya waktu di waktu untuk invoice tadi yang pemesanan itu mestinya ada berapa state dia. Ada yang baru, ada yang sudah dikeluarkan, sudah dibuat pada waktu dibuat invoice-nya, pada waktu dibuat surat jalannya, pada waktu sudah diterima, termasuk juga pemesanan yang dari luar. Kalau misalnya perusahaannya memesan barang dari luar, state-nya itu gimana? Ada yang membuat yang lain tidak dari kelompok-kelompok ini? Semuanya sama? Permisi Pak. Ya, Denny. Kemarin sempat buat juga entity Pak. Entity. Kelompok berapa kamu, Benny? Kelompok 2. Ya, bisa di-share? Sebentar Pak. Apa kelihatan Pak? Ya. Bentar, Benny, saya catat dulu. Ini kelompok 2 ya? Iya Pak. Benny, kelompok 2 ya. Ini state-nya tentang invoice. Oke. Ya, jelaskan, Benny. Jadi setelah membaca dari dokumen use case-nya, invoice pertama itu saya anggapnya itu belum ada, jadi harus dibuat dulu gitu Pak. Permisi Pak. Kanan tuh, tunjukkan di sebelah kanan aja. Kenapa Pak? Tunjukkan mana kelas invoice yang kamu maksud, di klik
ininya? Ya. Jadi itu kelas invoice-nya ya. Ya, Ke bawah coba state diagramnya kamu buat di situ atau di mana? di sini Pak, state machine, Oke. invoice. Oke. Baik. Terus? State-nya itu pertama created, berarti awalnya dia dibuat. Setelah dibuat dia kemudian lalu kalau menurut use case setelah dibuat langsung membuka list invoice yang sudah di-refresh. Berarti harusnya sudah di-view dari apa? Dari listnya. Terus kalau misalnya berpindah menu, itu state-nya itu harusnya tidak di-view. Jadi di-close gitu, Pak. Kalau invoice, kalau kamu pertama bilang created, terus dia viewed, ditampilkan, terus di close, unviewed, accept. Mestinya yang ada itu adalah misalnya dia di create baru gitu ya. Terus invoice itu kan ada kayak check out ya. Invoice kalau sudah di check out mestinya nggak bisa ditambah lagi. Jadi mestinya yang terjadi sama invoice itu kan invoice-nya pertama dibuat masih kosong. Action yang bisa terjadi di invoice itu ada penambahan item. Tapi nanti waktu di check out, itemnya kan nggak boleh ditambah. Itu restriction-nya. Jadi kalau ditambah nggak bisa berubah lagi dia. Pas di check out ya. Nah, apalagi kalau pas setelah di check out, kan lanjutannya harusnya yang tadi ubah status tadi juga ya. Ya, waktu nanti sudah diserahkan. Nah, mestinya state-nya bukan changing status, tapi apa statusnya? Check out tadi, Pak. Atau? Ya, mestinya itu statusnya. Misalnya, kamu boleh sih kasih nama created, atau misalnya new, boleh. Berarti awalnya kan dia masih kosong, atau empty. Enggak ya? Setelah di empty, invoice empty kan nggak mungkin di check out. Iya, Pak. Boleh kan? Nah, itu kan kita harus buat state-nya. Jadi, hanya invoice yang sudah ada isinya yang bisa di check out. Berarti ada new atau empty. Nah, new atau empty terserah nanti namanya. Kemudian tadi ada check out. Mana check out? Ya. Ini, Pak. Nah, misalnya check out. Nanti pikir lagi apa kira-kira ya. Nah, apa pertama-tama invoice itu masuk ke empty pasti waktu pertama kali ya. Iya, Pak. Nah, kalau nanti ditambahkan, ya jadi artinya apa? Nama state-nya apa? Field. Ya, misalnya field. Terserah, boleh nggak apa-apa. Isi dulu datanya. Ya, ada isinya berarti kan maksudnya. Ya. Nah, misalnya gitu. Nanti tentukan apa action-nya waktu dia di field. Dia pindah dari empty ke field itu ketika apa? Add item ya. New invoice. Loh, bukan. New invoice itu kan empty itu. Oh, ya add item. Add item dong. Ya, ketika dia di field, bisa begitu. Selama di field, kamu boleh add item lagi kan? Ya. Nah, berarti ke dirinya sendiri. Ya. Nah, boleh nggak sewaktu di field itu kamu remove item? Nggak jadi? Bisa harusnya. Nah, bisa.
Mungkin nggak dari field balik lagi ke empty? Mungkin sih, Pak. Nah, kapan itu terjadi? Kalau misalnya tidak ada item lagi dalam invoice-nya. Loh ya, ada action-nya dulu. Action-nya apa? Dia dari field pindah ke empty itu kalau pas terjadi apa? Remove item. Remove item, gambarkan dulu remove. Nah, kapan kan kalau misalnya isinya 2, terus di remove 1, kira-kira dia pindah ke empty nggak? Enggak, dia masih Nah, di field. jadi apa guard-nya? Guard-nya item. Guard-nya item. Jumlah Guard item. itu pasti kondisi. Kondisinya pas kapan? Is empty gitu. Is empty itu nama metode. Jadi apa? Mesti kondisi. Kamu klik dulu remove item. Kondisi. Nah, apa kondisinya? Item 0. Ya, misalnya. Oh. Item Sama dengan 0. Ya mestinya bukan item sama dengan 0 sih. Misalnya 6 item misalnya gitu. 6 item sama dengan 1. Ya, kalau pas di remove item berarti jadi 0 kan? Ya 0. Loh enggak, 6 itemnya 1 dong. Oh, iya. Nanti iya, kalau pas di action itu terjadi baru dia jadi 0 kan? Iya, Pak. Jadi pas 6 item sama dengan 1, kemudian remove itemnya terjadi, baru dia pindah ke empty. Nah, kapan dia pindah ke check out? Bisa nggak dari empty pindah ke check out? Tidak bisa. Nah, berarti harus dari mana dulu? Dari field. Ya, buatlah. Apa action-nya? Check out-nya. Ya, boleh, nggak apa-apa. Check out. Oke. Ya, nah tinggal dilanjutkan, pikir apalagi. Itu ya, check out itu kan berarti baru dia setelah dia membayar atau setelah apa? Dinyatakan selesai. Dinyatakan selesai. Oke, kalau selesai. Kalau sudah selesai kan dia invoice-nya itu kan dianggap selesai ya. Lanjutannya tuh apa kalau sudah invoice-nya selesai? Kan masih ada satu lagi ya. Invoice itu dinyatakan benar-benar selesai kalau sudah apa? Ini kan baru selesai bayar ceritanya. Iya. Nah, berikutnya apa? State-nya berikutnya. Apa kira-kira? Finish gitu, Pak. Ya, terserah kamu mau bilang finish. Makanya dipelajari ya. Finish boleh, completed boleh. Oh ya benar itu lebih. Nah, misalnya begitu. Kapan dia completed? Setelah dibayar. Oh, kan sudah dibayar dulu, baru bisa check out. Kalau kamu bilang complete pas dia bayar itu ada state lagi, jadi check out dulu, dinyatakan selesai baru dibayar, berarti itu state-nya bukan completed, paid mestinya. Nah, kalau mau dibuat begitu, apa action-nya? Transisinya apa? Pay. Pay. Nah, apalagi setelah dibayar, ingat nggak? Setelah dibayar itu pembayaran selesai. Setelah pembayaran selesai itu
Harusnya sudah selesai sih itu. Kamu kalau beli barang sudah... Ya, maksudnya state-nya itu sudah jadi komplit, Pak. Iya, kalau kamu beli barang, kan invoice kamu itu baru dianggap selesai setelah apa? Barangnya diberikan ke... Iya. Nah, beli online kan? Iya, beli online. Iya, kan gitu. Statusnya kan nggak berhenti waktu kamu bayar kan? Iya. Harusnya berhenti setelah paketnya diterima. Kan? Iya. Ya boleh, item delivered misalnya gitu, atau deliver ya itu item. Pak, apa tulisnya tidak di situ tadi. Ya, boleh, atau accept item gitu biar lebih kata kerja misalnya. Atau item deliver terus nggak apa-apa. Nah, coba terus di analisis lagi apa ada yang perlu yang lain. Tadi pas field itu tadi nambah barang lagi bisa nggak? Tadi kenapa add item kamu hapus dari field? Oh, yang di diri sendiri. Ya. Tadi add item. Ya, coba nanti dipikir lagi. Kalau sudah completed, terus ada final state-nya tidak? Completed-nya sendiri sudah jadi final state rasanya, Pak. Atau? Oh, oke. Kalau itu kamu bilang completed itu final state, ya jangan kamu gambar sebagai state. Kamu gambar sebagai final state. Remove. Delete from model. Jangan delete toh ya. Ya, control delete, Pak. Gitu. Nah. Item delete. Nah, begitu. Beres kan? Kamu bisa kasih label tuh final state-nya. Coba diklik final state-nya. Nah, bisa kamu kasih. Nggak apa-apa, sudah name-nya completed. Oke. Nah, tolong ya semua juga berpikir apa kira-kira eksplorasi, jangan pasrah sama yang ada ini. Kalau belajar hanya dengan pokoknya sudah saya kerjain, pokoknya sudah, yang nggak dapat apa-apa kalian. Saya berulang-ulang bilang, ubahlah mindset kerjanya, ubah mindset belajar. Belajar bukan sekedar dapat nilai ya. Kalau dipikir ya pokoknya nanti ini udah dikerjain ya udah, nggak dapat apa-apa kalian kalau caranya begitu. Eksplorasi, coba biar nanti kalian tahu oh ini salah, ini benar. Jangan jadikan budaya bekerja dengan malas. Nggak bisa kalau begitu. Kalau bersaing nanti kalian dengan kalau ini zamannya pasar terbuka begini, nanti programmer atau desainer atau sistem analis, pokoknya engineer dari India datang, dari Filipina datang, dari mana-mana datang yang bisa bahasa Inggris dan belajarnya banyak gitu ya. Terus kalian nanti ya tersisih aja kalau caranya begini belajar. Kemampuan cuma ya minimalis gitu. Dan tidak punya semangat untuk eksplorasi. Jangan salahkan keadaan nanti kalau pas di dunia kerja kalian nanti tersisih sama orang lain yang lebih giat belajarnya. Ya, itu pesan saya. Ingat nanti ya mungkin sekarang belum terlihat,
nanti kalau sudah masuk ke dunia kerja, masuk ke dunia kerja yang global. Kalau sekarang masih aman, bisa jadi pemain lokal gitu ya. Karena belum pasar bebas sekarang belum terlalu terlihat menyentuh semua lini pekerjaan. Tapi ya dalam 3 tahun, 5 tahun ke depan sudah nggak bisa kelihatan lagi batas pekerja itu berdasarkan geografisnya. Sudah susah. Saya ya melihat ini bukan cuma dari berita, karena saya alami sendiri, saya lihat sendiri. Termasuk kami para dosen juga mengalami hal yang sama, makanya harus dosen pun pasti juga harus belajar lebih banyak. Kalian juga, itu masalahnya. Kalau kami ini mungkin waktunya sudah tinggal sedikit lagi, tapi waktu kalian masih panjang. Ubahlah cara belajar. Jangan sampai nanti kalau sudah lewat baru menyesal. Itu ya. Baik, saya pikir sama. Ada lagi yang mau ditunjukin, Benny? Kalau dari state itu entity-nya item itu apa? Item state ya chart. untuk item. Tapi rasanya ini hampir sama dengan invoice yang tadi ya. Karena saya kepikirnya kemarin tuh item yang ada di dalam program, bukan yang bentuk fisiknya. Ini mestinya state-nya beda dengan invoice ya, karena statusnya beda ya. Kalau item itu kan ada yang, ini kan item itu bicara tentang stok. Mungkin ada item yang kosong, ada item yang sudah kadaluarsa, maksudnya dia nggak jual lagi. Nah itu gimana memodelkannya? Jadi state item tuh bisa macam-macam. Itemnya baru dibuat, ada stoknya, ada item yang stoknya sudah nggak ada item yang sudah nggak dijual lagi. Nah itu harusnya dimodelkan state-nya itu. Ya, tolong nanti dipikir ya. Bukan cuma kelompoknya Benny saja. Kalau mau belajar eksplorasi, tadi saya sudah bilang ya, eksplorasi. Baik, saya pikir itu aja Benny. Nanti kalian masing-masing kelompok belajar sendiri. Belajar sendiri. Maksudnya coba eksplorasi. Minggu depan kita ujian, tapi setelah ujian atau sebelum ujian boleh nanya-nanya nanti terkait apa yang sudah dibuat. Nanti boleh silakan ditanya, Pak benar enggak yang saya buat ini, kira gitu. Nah, saya mau tunjukkan sesuatu dulu. Ini silakan stop share. Yang lalu itu saya sudah bilang saya akan tunjukkan bagaimana state chart diimplementasi. Ya. Misalnya ini contoh sederhana sebuah state-nya itu state dari sebuah button, contohnya ya. Misalnya saya punya button light, kemudian ini salah satu jenis button, terus di button light itu punya lampu intinya. Nah lampunya itu yang punya state on dan off. Jadi button light ini lampunya button, dia punya state on dan off. Ini cuma state sederhana, cuma terdiri dari dua, kayak tadi show dan hide itu ya. Show and hidden. Ya. Pak Daniel nggak. Oh, belum share ya? Sorry. Saya share screen 2. Sudah? Sudah, Pak. Baik. Saya ulangi ya. Ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana mengimplementasi state chart ke dalam sebuah program. Kalau kemarin kita belajar bagaimana mengimplementasi sequence diagram ke dalam program, sekarang kita belajar bagaimana mengimplementasi state chart ke dalam program. Dalam hal ini Java. Ini kasusnya adalah sebuah kelas namanya button light. Button light ini adalah
properti dari button. Jadi tombol yang punya lampu. Ini kasusnya tentang lift system. Di lift system itu dia punya ada lampu, ada button yang ada lampunya, ada yang tidak. Ini berarti button tombol yang ada lampunya, ya ceritanya begitu. Nah, tombol yang ada lampunya ini, lampunya itu disebut button light. Nah, button light itu punya dua state, on dan off. Ya, waktu pertama kali button di-create, button yang punya button light di-create, maka button light-nya itu state awalnya adalah mati. Jadi awalnya itu mati. Nanti kalau ditekan, di-press buttonnya, baru dia on. Kalau dia ditekan lagi yang kedua kalinya, baru dia off. Ceritanya begitu. Makanya state dari button light dibuat seperti ini. Ya. Jadi ini start state-nya. Pertama kali dia di-create, state-nya si button light adalah off. Nanti kalau tombol button di-press, ketika state-nya off, maka dia akan berpindah ke on. Kalau dari on dia di-press sekali lagi, maka dia pindah ke off. Kira-kira begitu. Nah, ini dia set, di sini ada set on, set off. Instead of ngomongnya tadi press, ya. Kalau press kan berarti ini tinggal press gitu. Button press, tapi ini diganti dengan set on, set off supaya sedikit berbeda untuk jadi contoh ya. Nah, kalau tidak menggunakan design pattern, implementasinya itu kira-kira seperti ini. Ya, kira-kira implementasinya seperti ini. Jadi kelas button light ini dia akan punya sebuah state-nya itu berupa properti, tipenya adalah integer. Jadi kalau state-nya tadi ada 2, saya jadi buat state-nya itu 0 dan 1. Saya rupakan sebagai sebuah konstan, value, nilai konstan. Saya buat enumerasi istilah yang lain ya. Jadi di enumerasi kalau off itu 0, kalau on itu 1. Ini namanya saya buat constant value, nilai konstan. Saya buat enumerasinya ini ceritanya. Ya. Nah, kemudian si state ini punya nilai salah satu dari nilai ini. Caranya ya dibuat seperti ini. Jadi state punya nilai berupa integer sama seperti constant value-nya ini. Nah, kemudian supaya constant value-nya ini bisa diakses, kita buat dia sebagai static. Static ini. Jadi finalnya ini untuk bilang bahwa ini off dan on ini sebuah constant value. Statiknya ini mau bilang bahwa ini constant value ini miliknya atau berlaku untuk kelas button light. Sehingga ngaksesnya seperti ini. State sama dengan button light dot off. Kira-kira begitu ya. Jadi button light-nya itu nama kelasnya. Jadi off on ini bukan atribut dari objek, tapi dia constant value dari si kelas. Jadi berlaku secara umum untuk semua objek dari button light. Nah, dia inisialisasi awalnya, state-nya itu adalah off, dibuat nilai inisialnya. Kemudian di konstruktor dari button light di restate lagi, dinyatakan kembali bahwa state awalnya itu ketika ada creation dari button light adalah off, yang ini ya. Nah, hanya berupa instant value. Nah, tadi ada metodenya ada 2. Ketika nanti set on, maka ada pengecekan if state sama dengan off, maka state-nya dirubah jadi on. Dan sebaliknya di sini, ya. Nah, permasalahannya kalau state-nya tadi itu banyak, maka if-nya ini, statement if-nya ini banyak. Misalnya ada on, off, dan idle. Maka if state-nya ini jadi rumit. Apalagi kalau state-nya lebih banyak lagi, kayak tadi contoh invoice tadi.
if else-nya terlalu banyak untuk mengontrol, ya. Jadi rumit. Akhirnya orang menggunakan sebuah desain pattern untuk state chart. Namanya state chart pattern. Ya, state chart pattern. Polanya seperti ini. Jadi dia akan meng-create sebuah abstract class atau interface class. Seperti ini ya. Jadi ini ada interface class dari setiap state. Seperti ini. Interface class dari setiap state. Nah, jadi ini ada interface kelasnya, misalnya state, kemudian semua state itu punya default method yang biasanya ada ya, do action on entry on axis, dan semua metode yang berlaku pada state tersebut juga ditambahkan. Tadi set on dan set off. Jadi semua action yang ada di sini, ini actionnya ya, harus ditambahkan ke state tersebut. Jadi kalau transitionnya itu ada 5 action, ya semua 5 action itu dideklarasikan di interface atau abstract class dari state ini. Nah, kemudian untuk bisa digunakan atau direalisasikan, kita buat class realization-nya dari setiap state. Jadi kalau saya punya 2 state seperti tadi ini state-nya off dan on, berarti class realization-nya ini ada 2 juga, seperti ini. Kalau tadi kayak invoice ada 4, berarti class realization-nya ini ada 4. Interface atau abstract class cuma 1, yang ini. Ya. Nah, kemudian si iState ini jadi miliknya owner-nya atau konteksnya adalah si pemilik state nantinya. Itu kira-kira ya. Nah, sekarang saya tunjukkan saja maksudnya. Saya buka dulu Star UML. Yang dimaksud itu apa? Terakhir kemarin tentang ini. Kemarin tentang ini. Misalnya saya punya state, kalau yang tadi ya, kalau yang tadi berarti saya punya state chart button, saya cari dulu, siapa tahu di sini ada button. Button. Saya asumsikan si button punya state mirip kayak tadi. Ini startnya. Kalau button, idle dan press. Transaction awalnya waktu di-create, pertama dia idle, button itu belum ditekan. Nanti kalau di-press sekali, saya buat agak berbeda dengan nama yang berbeda ya. Kalau pertama,
Nah, button kalau di press sekali lagi, sama metodenya press. Sebagai contoh sederhana. Nanti saya lihatkan yang tadi ya. Ini kalau metodenya cuma satu. Nah, kalau dibuat seperti ini, apa namanya, press idle dan press, saya bisa buat diagramnya untuk state chart ini. Saya tambahkan kelas diagramnya. Saya beri nama apa tadi, button state chart class diagram, ya. Nah, tadi saya sudah punya buttonnya saya ambil dari sini. Oke, kemudian tadi saya sudah bilang saya punya interface class sini. Saya beri nama interface button state, gitu ya. Kemudian saya punya class realization-nya. Tadi button on, biar nanti beda dengan kelas yang lain. Button off. Ini adalah realization-nya. Ada, sudah. Ya, biarin dulu ya realisasinya. Pastinya ada lambang. Muncul di sini. Nah, kemudian ini ada komposisi. Terbalik, sorry. Nah, kelas yang ini namanya konteks. Kelas ini namanya konteksnya. Ya. Jadi kelas button ini berperan sebagai konteks dari state chart ini. Nah, state-nya sendiri ada iButton state. iButton state ini punya class realization-nya ada dua, karena state-nya tadi ada dua. Button off dan button on. Gitu ya. Nah, kemudian kita daftarkan bahwa di dalam sini itu mesti ada metode operation method namanya tadi press. Ya, jadi di sini ada operation method namanya press.
kelihatan ininya. Jadi metode press itu dimiliki semua oleh button off maupun button on. Kira-kira begitu. Kok nggak muncul ini? Atributnya. Ya, biarin aja. Kira-kira begini. Nah, sekarang saya mau implementasi button tersebut. Di dalam bagaimana implementasinya, misalnya ini project saya punya kelas button tadi ya, sebagai konteks kelas yang punya state tersebut di kelas button. Kemudian tadi ada kelas interface. Ini namanya tadi button state. Kemudian saya punya state realization-nya, class realization-nya berupa Java class juga. Tadi namanya button on dan button off. Button itu konteks kelasnya, button state ini adalah abstract state-nya. Kemudian button on dan button off ini adalah class realization-nya. Ceritanya begitu. Nah, jadi saya gambarkan bahwa button sebagai konteks itu punya state private button, ini tipenya, ini state-nya. Gitu ya. Nah, jadi saya mau bilang bahwa button punya state. Kemudian di state tadi saya sudah bilang saya punya metode namanya press. Nah, kalau kebanyakan orang menggunakan public interface, saya lebih cenderung pakai abstract class. Ya, abstract class tujuannya apa? Supaya nanti saya tidak wajib harus membuat metode implementation dari semua metode di dalam interface kelasnya. Ya, nanti saya jelaskan maksud saya. Nah, karena metodenya tadi cuma satu, maka saya buat di sini bahwa button state ini punya satu metode. Saya buat di sini public. Metodenya tadi void press. Nah, saya buat begini. Jadi saya bilang bahwa default-nya button-nya itu tidak melakukan apa-apa. Itu default-nya. Nggak terjadi apa-apa default-nya ya. Nah, kemudian baru di sini saya deklarasikan bahwa public class button itu extend dari button state. Nah, jadi sama seperti button off, saya juga bilang ini adalah class realization dari abstract class ini. Nah, kenapa saya pilih abstract class? Supaya kita tidak meng-create objek dari button state. Objeknya harus salah satu dari ini. Jadi tidak boleh saya buat ini. Yang dari situ ya. Nah, apa yang terjadi
Nah, tadi kalau dari gambar ini, gambar state tadi, di sini, kalau di awal katanya state awalnya harus, oh sorry, kok on off ya, idle dan press, sorry, saya perbaiki dulu. Di rename. Button idle, button press, sama button idle. Oke. Terus saya rename dulu. Rename. Nggak ada di sini, adanya di ini ya. Button idle. Refactor. Button press. Ya. Sorry. Ya, tadi metodenya press, idle. Tadi yang pertama button idle dan button press. Di sini dibilang kalau di awal state-nya itu adalah button idle, maka di dalam code saya di bagian konteks diagram, saya bilang begini, public di kelas konstruktornya, public button. Nah, saya akan bilang bahwa state saat ini new button idle. Seperti ini. Saya set people. Ya. Ini untuk bilang bahwa waktu pertama kali di-create button itu konteks state-nya adalah idle. Kira-kira begitu ya. Nah, kemudian saya mau bilang bahwa nanti ketika dia idle dan ada action press, maka dia pindah jadi press. Gimana nulisnya? Saya berarti buka yang button idle. Sini ya. Nah, nanti katanya berarti saya harus override metode press, void press yang tadi ini. Ini saya override karena perilakunya berbeda untuk button idle. Nah, apa yang terjadi kalau di press, maka saya mau bilang nanti konteksnya nanti konteks set state itu new berubah jadi button press. Jadi button press. Konteksnya state-nya harus berubah jadi button press. Oh, gimana caranya saya ngerujuk ke konteks? Konteksnya tadi apa? Nah, saya tulis di sini. Semua kan punya konteksnya sama. Jadi saya tulis ini protected. Konteksnya harus button yang punya dia, dan ini konteks sama dengan null, ya. Baru di idle saya buat seperti ini, public button idle. Waktu di create pertama kali, maka saya harus ngasih tahu bahwa konteksnya itu apa. Seperti ini. Ya, jadi konteksnya adalah si button, ngomong begitu ya. Nah, jadi waktu create pertama kali ini harus ditambahin dirinya sendiri, mengirim ke si state.
Ini this ini menunjuk ke dirinya sendiri, ke si button. Saya kirim diri saya ke button idle. Sehingga waktu button idle di-create, konteksnya di-set si object button. Kira-kira gitu. Nah, ini ada set state tadi. Atau saya ganti jangan set state, change state aja. Supaya kawan kalau itu transition ya. Change state ke button press. Nah, saya tambahkan di button ini metode public void change state. Di button state pur state. Ya, saya kirim kembali ke konteksnya. State-nya sekarang apa? Ya. Jadi waktu pertama kali state-nya button idle seperti di sini. Nanti kalau ditekan press, maka ditekan press pada saat konteks, maka dia pindah state-nya ke button press. Hal yang sama saya lakukan di button press. Ya, konteks. Oh, ini kurang konteks. Ya. Jadi kira-kira begitu. Kelihatan bahwa ini ya karena memang prosesnya sama, idle kalau di press tekan press maka pindah ke press. Press kalau ditekan press lagi pindah ke idle. Kira-kira seperti itu state-nya. Itu ya. Nah, sekarang misalnya ini ya. Mengapa dipilih seperti ini pilihannya? Misalnya seperti tadi kita punya saya punya state yang berbeda misalnya. Ini state-nya tidak seperti ini misalnya. State-nya off. Tadi press. Seperti ini tadi ya. Nah, misalnya saya punya kelas namanya door. Kelas namanya door. Kalau di live system ada kelas namanya door, misalnya gitu ya. Kelas door. Kelas door ini punya state chart. Door ini stereotype-nya boundary. Kemudian dia punya, saya mau buat state chart diagramnya untuk door. Door itu pertama kali, state pertamanya, door itu state awalnya open, misalnya gitu. Semua pintu pertama kali terbuka. Gitu ya. Nah, kalau kemudian ada perintah tutup,
button close-nya diklik, close, klik, close door, misalnya ya, maka dia pindah ke close, misalnya gitu. Kemudian kalau nanti ada perintah open, misalnya begini ya, kan mirip ini dengan yang tadi ya, yang ini mirip, cuman nama metodenya saja yang beda. Maka waktu saya implementasi, misalnya saya punya door, kelas door, seperti ini, sama kayak button tadi, saya copy paste saja. Saya punya door state, state-nya 0, kemudian ini door, kemudian door tadi open, saya begini ya, open, change state-nya tetap, ininya iDoor, state, sama ya. Kemudian saya punya interface class, iDoor state, saya rubah ini tadi jadi abstract class, seperti ini. Saya copy juga sama. Nah, konteksnya berubah jadi door. Kemudian metodenya tadi nggak satu, metodenya tadi jadi dua. Ada close door dan open door. Saya tulis di sini. Close door. Berarti saya punya dua. Open door. Seperti ini. Itu ya, persis sama kan? Nggak ada bedanya. Nah, sekarang saya punya dua kelas boundary. Oh ya, saya gambarkan dulu kelas diagramnya supaya nggak bingung. Door state chart kelas diagram. Door-nya tadi ini door. Ini door-nya tadi. Ini door-nya. Kemudian tadi saya punya iDoor state. Persis sama kayak tadi ya. Sorry. Interface. iDoor state. Kemudian saya punya class realization, yaitu open dan close. Kemudian saya punya realization-nya ini. Ini, kemudian ini konteksnya. Ya,
Perhatikan gambarnya sama persis. Nah, saya tambahkan operation di sini. Tadi operationnya adalah close door sama open door. Muncul di sini. Itu ya, sama persis kan, tidak ada bedanya. Nah, sekarang saya buat sini. Java class tadi closing dan opening. Ini extend i.state. Kemudian saya punya kelas satu lagi. Open, bukan closing ya. Ini salah. Close. Mana closing? Terus tadi open sama extend i.state. Nah, i.state state open, ini tadi state-nya. Sekarang saya buat kelas implementasi dari metodenya. Tadi ada button idle, saya ulangi saja, tinggal copy begini. Open. Konstruktornya saya benerin. Open. Door, nggak ada bedanya kan? Nah, metodenya yang beda nanti ya. Ntar saya biarkan dulu metodenya. Di close. Close. Door. Oke. Nah, sekarang metodenya tadi bukan press. Metodenya tadi adalah close door dan open door. Metodenya close door dan open door. Nah, kalau tadi cuma press satu, ini ada dua, close door dan open door. Nah, close door hanya berlaku pada state open. Pada waktu state-nya close door itu tidak ada action-nya. Hanya pada waktu open door di state close baru ada. Jadi close door ini tidak ada di close, hanya ada di open saja. Nah, bagaimana kita merealisasikannya? Nah, kita tidak perlu merealisasikan dua-dua metode itu, hanya yang metode yang berlaku saja. Makanya saya akan tulis dulu di sini, metodenya tadi kan ada close door dan open door. Close door hanya berguna pada waktu di open di sini. Oke, saya ganti di sini. Close door, misalnya. Waktu di close door, dia akan pindah ke open. Sebaliknya, waktu di close, ini hanya berlaku open door. Open door. State-nya open. Nah, seperti ini jadinya. Jadi, kita sama sekali nggak pakai if else sementara ini untuk mengganti state. Ya, tidak ada if else sama sekali. Saya dipak. Gitu ya.
Nah, gimana dengan kalau ada perubahan state? Misalnya, kalau dari close itu ada closing state namanya closing. Jadi kalau pintu itu nggak langsung ketutup. Pintu itu kalau di close dia ada state di mana dia sedang menutup. Nah, kalau sedang menutup, kemudian ada tombol open dilakukan, atau obstruct door misalnya gitu ya. Pada waktu closing, saya obstruct door, misalnya, maka dia akan pindah lagi jadi open, terbuka lagi, misalnya begitu. Nah, dari closing, dia akan otomatis pindah ke close. Setelah misalnya 20 detik misalnya. Jadi setelah closing ini 20 detik berjalan, dia close, masuk ke close gitu kira-kira ya. Misalnya begitu. Baru state-nya pindah ke close. Nah, ada lagi state yang di sini namanya opening. Sama, waktu saya mau opening, dari close ini, seperti ini ya. Waktu ada perintah open door, dia akan opening. Kemudian setelah 20 detik, dari opening itu akan pindah ke open. Nah, ini saya perbaiki. Oh, enggak begitu. Ini mestinya masuk ke sini. Waktu closing, terus ada obstruct door, maka dia pindah ke opening. Misalnya begini kejadiannya. Jadi ceritanya saya itu menambah metodenya, gitu ya, menambah state-nya maksud saya. Nah, kalau kita menggunakan state chart, ini tidak terlalu banyak yang berubah. Kelas button-nya tidak kita rubah sama sekali, dan pendekatan pakai if else yang tadi ini, yang ini ya. Kalau tadi if else, maka kita harus merubah banyak hal di sini, metode semua berubah gitu. Kalau ini enggak. Metode yang kita rubah hanya yang metode yang terpengaruh saja, yang tidak terpengaruh tidak kita rubah. Oke ya. Nah, apa tadi yang berubah? Saya tutup dulu yang button. Nah, sekarang saya punya door, iDoor, close, open ya. Door-nya nggak berubah, sama seperti tadi, tidak berubah sama sekali. Nah, saya menambahkan state baru, opening. Sama kayak tadi, nanti dia extend dari interface yang sama. Nah, itu ya. Sekarang kita periksa dulu yang open. Tadi ada perubahan katanya. Kalau open
dan ada perintah close door, maka dia pindah tidak ke close, tapi ke closing dulu. Oke. Ini tinggal saya ganti. Seperti ini. Closing. Ya, ini saya buat dulu sama. Ada konstruktornya. Opening. Ini ada konstruktor juga. Ya. Pindah ke closing. Oke. Terus yang close gimana tadi? Oh, close juga sama. Dari close, kalau ada open door, pindahnya ke opening. Ya, sini opening. Sudah. Nah, kemudian pas di opening, katanya ada metode yang harus ditambahkan. Ada metode namanya obstruct. Obstruct. Nah, kalau di obstruct berarti di idle state, sorry, saya tambahkan metodenya. Hanya menambah di sini, kelasnya yang lain tidak perlu ditambah. Obstruct. Misalnya, obstruct. Defaultnya tidak terjadi sesuatu, kemudian karena obstruct ini hanya berlaku di closing, sini, nah, saya implementasikan hanya di sini. Dia akan pindah ke open. Di opening juga begitu nanti ya. Sebentar begini. Di open. Kalau pada waktu pada waktu closing, kemudian obstruct, lihat gambarnya lagi ya. Pada waktu closing ada obstruct pindah ke opening, ke opening. Konstruktornya belum dibuat. Sudah ya. Ya, beres. Ya, kira-kira begitu. Nah, ini sudah kita buat. Ini ke situ sudah beres. Ini ke sini sudah beres. Ini ke sini sudah beres. Nah, sekarang gimana dengan yang misalnya seperti ini, Pak, after 20 second, ya close. Gitu ya. After 20 second, ya close. Berarti kan state ini harus punya counter misalnya gitu ya. Counternya itu harus mengecek sudah berapa detik sekarang kondisinya ya. Misalnya private integer counter settingnya mestinya 0. Nah, kemarin ada tadi yang saya tunjukkan ada on entry, on ini ya, on entry, on exit, dan do. Nah, ini kita masukkan ke do. Jadi selama dia masih di dalam dirinya sendiri, void do, seperti ini, ya, maka counter harus di plus. Cek if, baru di sini ada if-nya. Counter
lebih kecil dari 20 detik, if counter masih 20 detik, maka counternya di plus. Tapi kalau counternya sudah ini saya buat 19 ya. Apa namanya? Delay time. Kalau counternya tambah 1 masih di bawah delay time, maka dia di increment. Tapi kalau ternyata sudah sama counternya itu, kalau ditambah sudah sama, maka dia kayak gini sudah apa-apa. Ya. Maka dia harus change state. Pindahnya ke open. Ya. Nah, delay time ini tadi saya anggap sebagai sebuah konstanta. Saya letakkan di state-nya tadi ya. Saya kasih nilai I door state delay time. Saya letakkan di sini sebagai constant value, dia mesti public, kemudian static, final, integer, delay time sama dengan 20. Ini ya. Jadi, nah ini masih merah karena do-nya belum kita buat di sini. Di abstraknya. Tinggal ditambah. Ya, karena do ini term yang dipakai, kita nggak boleh pakai. Jadi saya ganti dulu namanya, misalnya while do, supaya nggak sama dengan kata yang dipakai di dalam Java. Saya ganti dengan while do. Hal yang sama kita lakukan di close opening. While do delay time, nanti dia pindah ke close. Ya, kemudian tadi ada counter. Di counternya harus diinisialisasi dulu supaya kembali ke 0. Supaya setiap kali dia masuk, dia balik dulu ke 0. Oke, ada pertanyaan kah? Apakah ada pertanyaan? Permisi Pak. Ya. Izin bertanya. Monggo. Itu tadi yang di while do-nya itu change state-nya harusnya itu kan belum di abstract Pak. Jadi close. Gimana?
yang change state Ini. itu kan itu di closing, Pak. Itu apa open atau close? Soalnya itu kan belum di obstruct. Belum di close, maksudnya gimana? Belum di construct. Belum di obstruct, Pak. Itu kan di kelas closing. Ini sekarang lagi ngomong kelas yang mana dulu? Ini closing. Ya, yang closing, Pak. Ah, Ketika masuk while do itu kan, Pak, ya. yang di change state Ini ya itu new open. Berarti kan ketika dia sudah 20 detik, 20 second, dia ya. open. Padahal itu kan kelasnya closing. Oh, iya, ini tadi. Jadi pada saat terbalik ya, sorry terbalik. Ini kelasnya closing, sorry. Ini close, sorry. Close, maksudnya begini ya. Ya. Yang ini yang open. Nah, oke. Ada lagi? Ya, makasih. Ya, closing ke close. Closing ke close. Opening ke open. Ya, saya salah tulis ya. Oke. Ada lagi? Ya, tentunya nanti public while do ini kita harus rupakan dalam bentuk thread. Gitu ya. Thread yang nanti selalu harus dipanggil setiap detik. 1 detik, 2 detik gitu. Karena di counternya dianggap 1 detik tadi dalam hitungan detik, 20 detik gitu ya. Nah, saya bisa simulasikan dia seperti sebuah counter. Nanti sambil closing atau opening dia menutup itu ceritanya. Jadi semestinya kalau di action sebenarnya di sini harus ada penutupan gitu ya. Di sini itu si door harus closing terus. Gitu ya, kalau mau gitu, atau si door-nya diam dulu sebelum closing. Ada action-nya dari si door sebenarnya ya di situ. Nah, kalau mau ditambahkan nanti add effect yang kayak kemarin activity, kemudian ditulis door misalnya begini. Jadi ini ceritanya dia delay kalau mau digambarkan begitu. Tapi kalau mau digambarkan selagi opening ini dia door-nya opening, sorry ini bukan closing, opening. Okay. Maka door closing-nya harus digambarkan di dalam sini. On do. Maka kalau statusnya begini, openingnya ini bukan delay yang pintu terbuka 20 detik itu, tapi waktu yang dibutuhkan untuk menutup pintu. Ya, jadi kalau begini nanti saya tambahkan perintah ini.
perintahnya, sorry ya, opening. Ini juga bukan closing, opening. Seperti ini. Ini juga bisa saya tambah dengan do activity. Seperti itu. Jadi nanti di bagian ini kira-kira begitu. Ya, tentunya si state tidak akan menyuruh door-nya closing, tapi cuma memberitahu aja. Mestinya door yang apa namanya melakukan tugas closing-nya itu ya. Dia akan memonitor event-nya. Ada pertanyaan lagi? Apakah ada pertanyaan? Soal state chart dan implementasinya? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan untuk materi hari ini. Pak, Oh ya. Apa tanya minta feedback buat kelompok kami boleh nggak Pak? Ya boleh. Ini Pak, bentar ya Pak.